lagi bersama Podium, podcast gizi untuk muda-mudi dan milenial. Kenalin, nama gue Aisyah dulu, biasa dipanggil dulu, dari mahasiswa gizi angkatan 2021 bersama temen gue. Halo, aku Firda Sultamulani, biasa dipanggil Firda, mahasiswa gizi angkatan 2021. Oke, di episode kali ini spesial banget, kita mau bawain topik yang berbeda dari sebelumnya. Di sini kita bukan mau membahas tentang permasalahan gizi, tapi lebih ke mahasiswanya sebagai mahasiswa gizi. Nah, topik yang mau kita bawain yaitu apa ya mahasiswa harus berprestasi dan juga aktif berorganisasi. Wah, berat sekali ya tema yang akan dibawakan. Betul. Nah, banyak banget nih Kak Firda yang beredar kalau misalnya mahasiswa itu minatnya terlalu untuk organisasi. Dan banyak juga yang bilang kalau misalnya generasi Z itu suka banget sama hal yang praktis dan juga instan, teman-teman. Maka dari itu minat buat ikut lombanya itu menurun, karena kan kalau lomba pastinya butuh effort ya buat nyiapin lombanya itu. Oke, sebelumnya disclaimer dulu nih teman-teman, kita mau ngebahasnya berdasarkan opini kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai anak organisasi. Oke, jadi gimana nih menurut lo, perspektif lo sebagai mahasiswa dan juga tentunya aktif di organisasi mengenai maraknya kemunduran mahasiswa sekarang? Yang pertama kita harus sadarin dulu nih, kalau misalkan hidup di dunia ini nggak selalu ada di halaman yang sama kan ya. Jadi entah tujuan atau passion itu selalu beda-beda teman-teman. Jadinya kalian harus memahami diri kalian dulu, apa passionnya, apa tujuannya. Nah, baru setelah udah pahami tersebut, pastinya kita bisa nentuin lagi ke depannya. Sekarang aku mau tanya ke kawan nih, tujuan kau kuliah ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ya karena pengen punya gelar S1 itu dan pengen juga punya pengalaman sebelum nanti kerja sih, dan tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang disuruh orang tua juga. Ya, kalau hal tersebut memang nggak menutup kemungkinan ya, banyaknya sekarang mahasiswa yang pengen kuliah tapi dengan tujuan mau cari pengalaman ataupun yang tadi kayak lu contohnya disuruh sama orang tua. Sebenarnya diriku juga gitu sih, ada beberapa part yang hampir mirip sama lu, tapi kita harus paham dulu lagi nih, kan kita udah dewasa nih di perkuliahan. Nah, kira-kira tujuan apa lagi nih yang bisa kita capai buat menyokong masa depan kita. Nah, hal itu pun juga bisa di-consider atau bisa dilakuin dengan beberapa cara. Contohnya, ada mahasiswa yang suka berprestasi, dia ikutan lomba-lomba. Terus ada mahasiswa yang suka ikutan kepanitiaan, mungkin itu contohnya organisasi. Terus satu lagi, ada juga teman kita yang nggak ikutan kegiatan di organisasi maupun perlombaan. Jadi agak pasif, tapi mereka mungkin ada niatan untuk memfokuskan dengan tadinya Beli akademiknya. Iya. Nah, kalau misalnya dari cara-cara yang udah lo sebutin tadi, itu cara yang paling baik itu menurut lo yang mana sih? Sebenarnya nggak ada cara yang paling baik, nggak ada cara yang paling salah, karena kita nggak bisa definisiin benar salah itu secara pasti kan. Karena tolak ukur dari benar salah itu tergantung dengan diri sendiri. Jadinya kunci utamanya harus pahami diri lagi. Jadi balik lagi, karena emang ini tentang kehidupan sendiri, jadi harus pahami sendiri, karena nanti yang akan melakukan diri kita sendiri, yang ngerasain diri sendiri, orang lain. Jadinya harus berfokus sama diri sendiri. Betul, apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya udah dewasa dan kita udah punya pilihan kita sendiri gitu. Apapun yang udah kita pilih pasti kita udah tahu konsekuensinya itu kayak gimana. Kuliah berarti Banget sih. kalau sekarang nih kuliah, banyak banget tanggapan dari mahasiswa yang menganggap kalau kuliah ini seperti survive. Gimana tanggapan lu? Bener sih, karena kalau misalnya di kuliah itu semakin banyak ya tekanannya dari temen-temennya, tugas-tugasnya. Apalagi banyak juga yang berpendapat kalau misalnya teman-teman di kuliah itu yang benar-benar individu banget, gak yang merangkul gitu loh. Nah, jadi makin ke Ini nggak semuanya kayak gitu Iya. ya. Pertemanan seseorang itu tergantung dirinya sendiri kan, dia bisa bergaul dengan siapa. Nah, balik lagi, kalau misalkan ngomongin tentang survivor, menurut Mbak Najwa Shihab atau Mbak Nana, ya ini kalau misalkan menjadi survivor, ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang bisa adaptif. Jadi kalau misalkan kita
kita bisa beradaptasi dengan kehidupan di kampus. Jadi kedepannya insya Allah akan menjadi lebih lancar untuk kehidupan kita di kampusnya. Kayak aku juga setuju sama opini kamu, karena kan dalam dalam mendapatkan hasil untuk mencapai gelar S1 itu kan pasti banyak banget rintangannya, dan banyak juga yang secara nggak langsung kita peroleh, kayak misalnya relasi, terus juga pengetahuan juga. Nah itu sih faktor-faktor emang yang mempengaruhi banget. Nah gimana sih cara lo buat nentuin pilihan lo sendiri nih di kehidupan lo itu? Nah, kan kalau misalkan sekarang mahasiswa banyak banget yang suka bikin notes gitu kan, notes tujuan di HP-nya atau nggak di jurnalnya. Kamu suka ngelakuin itu gak sih? Pernah sih, kayak misalnya contohnya aja kalau misalnya jadwal nih atau misalnya tugas-tugas, pasti kan kita aku juga lihat orang-orang mahasiswa gitu nyatet terus dijadiin wallpaper. Iya bener banget. Biar tetap inget gitu kalau saya tugas. Tapi terkadang ada juga nih mahasiswa yang catat tujuannya di wallpapernya atau di notes-nya, berapa yang ingat dengan tujuannya, namun ada juga yang nggak ingat. Makin lama makin sering lihat, kita bukannya semakin termotivasi teman-teman, tapi malah terkadang ada yang nggak ingat lagi dengan tujuan kita kuliah itu apa. Jadinya yang paling utama daripada bikin catatan-catatan tersebut, kita harus kenalin diri sendiri dan sadarin kalau misalkan tujuan kita untuk kuliah itu apa, dan nantinya kalau misalkan udah ingat itu akan menjadi sebuah membangun diri sendiri. Oke, kalau misalnya buat mengenalin diri itu secara kayak ngelakuin meditasi malam-malam itu udah termasuk bisa cara kita buat mengenalin diri juga nggak sih? Benar. Kalau misalkan malam-malam sebelum tidur biasanya bangun dulu kan ya buat ngevaluasi diri kita, ini sih sama mana sih tujuan kita capainya. Oke, nah kalau misalnya lo kan ini udah kayak tahu nih kenalin diri lo sendiri, nah gimana sih caranya buat ke tahap selanjutnya nih buat mempersiapin masa depan lo itu? Nah kan tadi tujuannya udah diketahui ya. Mungkin kita memulai contoh dari teman-teman kita yang suka ikutan lomba, karena berarti ini tujuan dia menjadi mahasiswa berprestasi. Kalau misalkan teman-teman mau ikutan lomba, kuncinya itu pertama bikin kelompok belajar, karena kalau misalkan kamu atau enggak siapapun yang bikin kelompok belajar dan teman-temannya pasti udah dipahami dulu kan, oh yang ini ternyata enak nih buat ajak diskusi, Yang punya satu tujuan berarti ya sama dia. iya. Nah kalau misalkan ada teman yang satu tujuan buat jadi mahasiswa berprestasi, itu boleh banget diajak buat jadi kelompok belajar, dan nanti bisa belajar bareng nih untuk capai jadi mahasiswa berprestasi tersebut. Selanjutnya aku juga mau kasih tahu caranya nih, atau tipsnya kan mau berprestasi atau mau ikutan lomba dan menangin lomba. Dari info-info perlombaan yang kemungkinan dikenalin orangnya ini masih sedikit, Peluangnya lebih banyak ya. Iya. Terus kedua, kalau misalkan mau ikutan lomba, teman-teman coba ajak diskusi sama dosen, karena kan dosen kan punya pengalaman menjadi mahasiswanya juga dan jadi juri juga. Jadi dosen tuh pasti tahu mana karya yang baik, mana karya yang kurang. Jadi kalau misalkan udah diskusi sama dosen, terus tadi juga udah ada ikutan lomba yang agak kurang kenal, dan satu lagi kelompok belajar yang mendukung, itu udah poin-poin yang mendukung teman-teman untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, itu tadi dia tips-tips dari Kak Firda yang tentunya juga dari dosen yang udah berpengalaman nih, dari kita harus bikin kelompok belajar, terus juga cari-cari informasi lomba lagi, terus juga yang pastinya harus ada dosen pembimbing sih, karena tanpa dosen ya kita juga Belum apa. Dia mau beli kopi siapa? Sekarang nih Kak ke pembahasan yang sekarang tuh lagi rame-ramenya, yaitu kan kalau misalnya mahasiswa akhir pasti udah masa-masa magangnya nih Kak, dibanding organisasi di dalam kampus. Nah, aku masih kayak penasaran sih apa bedanya magang sama organisasi di dalam kampus itu. Ini kemungkinan biasanya bedanya tanggung jawab ya sih, karena jujur diriku belum pernah ikutan magang atau kegiatan yang di luar kampus, maksudnya kepanitiaan di luar kampus. Nah tapinya kalau misalkan antara bedanya, kemungkinan itu kan tanggung jawab yang pertama. Kalau magang itu kan langsung berurusan sama perusahaan, jadi tekanan untuk tanggung jawabnya itu lebih tinggi. Terus satu lagi, kalau misalkan magang ini biasanya dari
yang menyeleksi HRD-nya pasti harus seleksi dulu nih, kira-kira anak ini udah punya kemampuan apa nih, kemampuan dasar apa nih. Nah, berarti kalau misalnya magang itu lebih ke individu juga ya, kan kalau misalnya organisasi itu berkelompokan, yang juga organisasi kan pasti punya timnya masing-masing. Nah, kalau misalnya berarti kalau magang itu lebih ke individu, gimana cara kita buat apa yang nyesuaiin dari perusahaannya itu sendiri. Kayaknya magang ini benar-benar lebih ke diri sendiri untuk persiapan di dunia kerja. Kalau misalkan jadi ke organisasi, udah nanti gue kirim teksnya. Berarti kalau misalnya magang itu sebenarnya lebih ke persiapan. Oh ini tanda tangan. Tadi yang udah dijelasin sama Firdaus sebenarnya banyak sih pilihannya, entah itu di organisasi luar ataupun magang ataupun emang organisasi di dalam kampus. Sebenarnya itu balik lagi sih ke pilihan masing-masing. Yang penting udah ada pertimbangan yang emang udah dipikirin secara matang. Nah sekarang kan banyak nih yang beranggapan kalau misalnya organisasi kampus tuh nggak relevan sama masa kini. Nah gimana tanggapan lo terhadap hal tersebut sebagai anak organisasi? Balik lagi, kalau misalkan untuk organisasi di dalam kampus kan biayanya juga relatif tidak terlalu mahal. Terus kedua, kalau misalkan kita mau ada sebuah kegiatan, biasanya kan itu ada sebuah proker-proker gitu kan, dan itu ada kepanitiaan. Teman-teman bisa banget nih melatih soft skillnya, mulai dari soft skill public speaking, terus problem solving, terus sesuai dengan seksi bidang yang teman-teman ada di dalam kepanitiaan tersebut. Nah, teman-teman bisa tuh latih soft skillnya di situ. Berarti selagi kita nganggapnya itu hal positif, terus kita yang juga mau belajar hal baru, terus kita yang aktif dalam organisasi itu pasti ada aja hal yang kita dapetin gitu ya. Manfaatnya itu banyak sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita mau ikut organisasi. Nah, kita di sini kan juga sebagai anak organisasi dari organisasi Himagizi. Nah, kebetulan nih teman-teman di Himagizi periodenya Sudah berganti memasuki kabinet yang baru. Nah, kebetulan nih Firdaus selaku ketua dari periode yang sekarang, kabinet yang sekarang, boleh diceritain dong? Lo kan sebagai ketua nih, gimana sih kabinetnya yang sekarang? Pastinya kalau misalkan udah ganti periode, pasti ganti juga kabinet. Nah, apa tuh nama kabinetnya? Pasti spesial nih. Oke, kabinet sekarang namanya adalah Lentera Cipta. Wow, kayaknya apa ya? Nah, kebetulan nih Firda sebagai ketua dari periode yang sekarang. Pastinya ada juga wakilnya. Kita memasuki periode baru, kabinet baru. Nah, pastinya dengan nama kabinet yang sekarang itu lo mempunyai harapan kan sama kabinet lo ini. Nah, harapannya itu apa sih? Oke, sebelumnya aku mau perkenalin dulu kalau misalkan kabinet kali ini namanya adalah Lentera Cipta. Dimana kalau harapan dari aku sendiri itu teman-teman bisa, kalau misalkan Lentera kan berarti artinya harapan. Jadi dengan join ke Himagizi, teman-teman punya harapan nih untuk bisa join ke dunia kerja yang pastinya peluangnya lebih luas, dan juga terus dengan cipta berarti kan menghasilkan sesuatu ya, menciptakan sesuatu. Jadi aku harap teman-teman bisa menciptakan dirinya dengan versi terbarunya, dengan soft skill yang mereka punya. Jadi lebih baik buat nanti di dunia kerja. Pastinya harapannya pengen kabinet yang sekarang, periode sekarang itu lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, tadi kan lu udah punya harapan nih. Apa sih yang mau sampein buat anggota-anggota lu nih di periode yang sekarang? Dua kata, tetap berjuang. Aku mau teman-teman aku tetap berjuang buat kehidupannya sendiri, karena dengan join ke Hima, aku harap mereka bisa mengembangkan dirinya dan bisa berjuang untuk kehidupannya nanti di setelah kuliah, karena pastinya itu kehidupan yang benar-benar real kehidupan, dan pastinya bebannya bukan beban, apa ya, tanggung jawab, tekanan itu benar-benar tinggi. Jadi aku harap teman-teman tetap berjuang. Oke, dari harapan-harapan yang udah disampaikan Firda tadi itu mungkin sebagai penutup dari podium kali ini. Oke, sebelumnya aku mau promosi dulu nih. Buat teman-teman yang penasaran dengan Himagizi, boleh cek di Instagram Himagizi Usahid. Terus ada TikToknya di bawah sini. TikToknya Himagizi Usahid.
lain dan berbagai media sosial lainnya. Terutama di sini ada YouTube juga. Jangan lupa nonton. Oke, jangan lupa juga untuk nantikan episode-episode dari Podium selanjutnya. Kalau gitu, gue Lulu dan Kevin Basel Tamani. Kita pamit undur diri. Dah. dah. Jadi yang ambil kopi siapa nih? Boleh. Itu udah dinyalain. Oh nih bisa. Iya emang dia mah kagak bakalan langsung nyambung, harus nyambung harus Diklik. cut dulu dah. Lang. Oke, apaan sih?